Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga hari ini saya bisa melakukan presentasi proposal saya. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Zahra. Ini 1828041023. Hari ini saya akan melakukan presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online terhadap Minat Belajar Mahasiswa pada Masa Pandemi COVID-19 di jurusan PKK FT/UNM. Presentasi proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Syamsidah MPD. Terima kasih kepada beliau atas bimbingannya kepada saya dari awal hingga akhir penyusunan proposal saya. Kenapa saya memilih judul ini? Nah, pasti karena judul ini didasari oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan memerlukan perhatian khusus dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, tetapi juga semua pihak, baik dari guru, orang tua, maupun dari siswa sendiri ikut bertanggung jawab. Pada saat ini, kita berada pada era yang disebut dengan era globalisasi. Apa sih era globalisasi itu? Era globalisasi adalah era di mana segala sesuatu itu berkembang dan mengalami kemajuan untuk memudahkan hidup manusia. Salah satu yang terpengaruh dalam era ini adalah era penggunaan internet atau dalam penggunaan bidang teknologi internet. Nah, perkembangan ini pun mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Salah satu yang terpengaruh adalah aspek pendidikan. Pada saat ini, dunia termasuk Indonesia itu dikejutkan dengan wabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang kita kenal juga dengan sebutan COVID-19. Nah, hadirnya atau munculnya virus COVID-19 ini itu mempengaruhi tatanan dunia, termasuk yang paling terpengaruh salah satunya adalah dunia pendidikan. Kenapa? Karena dengan munculnya virus ini, pembelajaran yang awalnya dilakukan secara langsung atau tatap muka itu dialihkan ke pembelajaran online. Pembelajaran online ini juga mempengaruhi beberapa aspek. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah aspek minat belajar mahasiswa. Saya sebagai peneliti telah melakukan wawancara kepada salah seorang mahasiswa yang berinisial NAZ, yang dia mengatakan bahwa pembelajaran online ini banyak menimbulkan masalah. Salah satunya adalah menurunnya minat belajar. Berdasarkan dari latar belakang di atas, saya sebagai penulis atau peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 di jurusan PKK FT/UNM. Dan yang kedua, apakah ada pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 di jurusan PKK FT/UNM. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 di jurusan PKK FT/UNM, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 di jurusan PKK FT/UNM. Penelitian ini pasti juga memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini itu ada dua. Ada yang manfaat teoritis dan ada yang manfaat praktis. Manfaat teoritis yang antaranya itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya pembendaharaan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan tentang pengaruh pembelajaran online dengan minat belajar pada mahasiswa di jurusan PKK FT/UNM. Kemudian manfaat praktisnya terdiri atas tiga. Yang pertama bagi peneliti,
yang kedua bagi institusi kampus, dan yang ketiga bagi peneliti lain. Selanjutnya adalah kajian teori. Berdasarkan dari kata kunci dalam judul, maka kajian teori pada penelitian ini terdiri atas 4. Yang pertama itu pembelajaran online, yang kedua minat belajar, yang ketiga pandemi COVID-19, dan yang terakhir pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar. Yang pertama adalah pembelajaran online. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran online? Menurut Nugrahaini dan Dina, pembelajaran online atau e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang pengiriman materinya didapatkan melalui suatu media elektronik. Pemanfaatan media elektronik dalam pembelajaran ini memberikan kemudahan untuk mengakses materi maupun kegiatan pembelajaran yang tanpa dibatasi ruang dan waktu, jadi pelaksanaannya lebih fleksibel. Kemudian yang kedua adalah minat belajar, dari kata dasar minat dan kata dasar belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan minat? Jadi minat merupakan suatu perangkat mental atau faktor psikologis manusia yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, rasa takut, prasangka, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Kemudian yang kedua adalah belajar. Apa sih belajar itu? Jadi belajar adalah kegiatan yang mempengaruhi perubahan tingkah laku manusia. Jadi segala sesuatu dapat dikatakan belajar jika itu mempengaruhi tingkah laku manusia. Kemudian minat belajar, yang dimaksud dengan minat belajar adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk belajar yang didasari perasaan senang atau kesungguhan untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dalam proses belajarnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama virus corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar. Jadi, minat belajar muncul dengan adanya pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik ini bisa dilakukan atau bisa didapatkan baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Contohnya misalkan kalau faktor internal itu tergantung dari mahasiswanya sendiri atau orang yang terlibat untuk menumbuhkan minat dalam dirinya. Kemudian faktor eksternal itu bisa berasal dari guru atau dosen yang melakukan pembelajaran yang menarik sehingga minat untuk belajar atau keinginan untuk belajar pada mahasiswa atau mahasiswa itu bisa tinggi atau berkembang sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Jadi kerangka pikir ini itu berasal atau berdasarkan dari latar belakang dan landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di jurusan PKK Universitas Negeri Makassar Prodi Tata Busana itu telah menerapkan proses pembelajaran online atau daring, yang mana setiap mata kuliah itu menyediakan materi dalam bentuk PDF atau PowerPoint serta video penjelasan tentang materi pembelajaran terkait. Pembelajaran ini pun melalui media Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, WhatsApp Group atau Xiaoke dan beberapa aplikasi kuliah online lainnya yang digunakan tergantung oleh keinginan dosen dan beberapa pemberian tugas mingguan yang telah ditentukan batasnya oleh dosen. Pelajaran online yang sedang dilakukan saat ini itu merupakan instrumen yang paling penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di era pandemi COVID-19. Dan pembelajaran yang diselenggarakan sebagai ruang interaksi ini diharapkan terbangunnya relasi antara pendidik dan peserta didik yang mempengaruhi perkembangan potensi kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik.
Namun, sayangnya dalam pelaksanaan pembelajaran online ini ditemukan beberapa kendala, diantaranya yang bisa terus transfer dari pendidik ke peserta didik itu hanya dua aspek, yaitu aspek kognitif dan psikomotorik saja, tetapi tidak dengan aspek afektif. Jadi, aspek kognitif itu apa? Aspek kognitif itu adalah aspek yang berkaitan dengan aspek perilaku berpikir dan perilaku intelektual. Oleh karena itu, pembelajaran harus menjangkau semua aspek penalaran berpikir peserta didik. Adapun 6 tingkatan pada aspek kognitif, yang pertama itu tingkat pengetahuan, yang kedua tingkat pemahaman, yang ketiga tingkat penerapan, yang keempat tingkat analisis, dan yang kelima yaitu tingkat sintesis yang berkaitan dengan kemampuan mengkombinasikan berbagai konsep melalui kegiatan kreatif, dan yang terakhir yaitu tingkat evaluasi, yakni kemampuan peserta didik untuk merumuskan dan memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa menggunakan standar norma tertentu, baik itu norma hukum, sosial maupun agama. Sedangkan aspek psikomotorik adalah aspek yang berkaitan dengan beberapa tingkatan. Yang pertama itu persepsi, yang mana persepsi ini berkaitan dengan pengaktifan fungsi indera, misalkan mengenali warna. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan, yang berkaitan dengan kemampuan fisik maupun emosional untuk melakukan suatu gerakan. Kemudian yang ketiga yaitu respon terbimbing, yang berkaitan dengan gerakan sesuai contoh yang diberikan. Kemudian yang keempat itu respon mekanik, yang berkaitan dengan gerakan mandiri yang tidak lagi disertai contoh. Dan yang kelima respon kompleks, yang berkaitan dengan perkembangan gerakan mandiri secara tepat. Yang keenam itu adaptasi, yang mana adaptasi ini berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan gerakan dengan standar yang ada sesuai dengan suatu prasyarat, semisalnya pertandingan. Dan yang ketujuh itu kreativitas, yang mana kreativitas ini berkaitan dengan kemampuan untuk membuat gerakan baru yang dilakukan secara mandiri. Sayangnya, paradigma tentang esensi pembelajaran tersebut atau esensi pembelajaran yang telah saya sebutkan sebelumnya itu menjadi klasik dengan adanya krisis COVID-19 ini. Krisis COVID-19 ini tidak hanya menyerang sistem pernapasan, tetapi juga menghentikan organ sistem pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan secara normal melalui pembelajaran tatap muka. Dan banyak ditemui kendala, termasuk di Universitas Negeri Makassar. Kendala tersebut itu menjadi faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya minat belajar pada mahasiswa. Beberapa kendala yang terjadi antara lain itu karena adanya keterbatasan jaringan pada mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di daerah dan memutuskan untuk menetap atau kembali ke daerah mereka masing-masing selama krisis pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, dalam hal ini handphone, yang mana setiap mahasiswa itu tidak semua mahasiswa itu memiliki handphone yang canggih yang bisa atau yang mendukung untuk proses pembelajaran secara online. Yang kedua itu karena kurangnya biaya, yang mana dalam pembelajaran online ini itu membutuhkan kuota belajar yang juga yang mana ketika mahasiswa masuk ke dalam golongan mahasiswa yang kurang mampu, maka itu akan mempengaruhi minat belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu dikarenakan dari faktor pembelajaran yang membosankan atau monoton dan kurang menarik selama proses pembelajaran online, sehingga minat mahasiswa itu menurun. Adapun hipotesis penelitian, dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran online dengan minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 di jurusan PKK FT UNM. Penelitian ini termasuk jenis penelitian ex post facto dengan jenis penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian korelasional karena bermaksud untuk mengungkap hubungan antara X dan Y. Dan
penelitian kuantitatif sendiri adalah suatu proses penelitian untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya semua informasi yang ada dalam penelitian ini itu diwujudkan dalam bentuk angka. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian saya kali ini itu terdiri atas 5. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji homogenitas, dan yang terakhir itu uji linearitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear sederhana, yang rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y adalah variabel respons atau variabel akibat, X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan, atau disebut juga dengan besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini saya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.